Pemerintahan Jokowi itu adalah pemerintahan paling buruk yang pernah kita miliki sepanjang sejarah. Dia menjerumuskan bangsanya ke jurang yang menghinakan. Ini jahat 100%. 10 tahun berkuasa itu, dia telah menanam orang-orang pada berbagai institusi. Ada satu gerakan diam-diam untuk melindungi dia. Dia itu pasang orang di KPK, dia pasang orang di Polri, dia pasang orang di Kejaksaan atau di pengadilan. Apakah mungkin Pak Prabowo justru termasuk salah satu orang yang ditanamkan itu? Saya yakin begitu. Diproyeksikan untuk jadi presiden, bertanggung jawab memelihara semua jaringan Jokowi yang sudah ada dalam pemerintahan. Dan itulah sebabnya kabinetnya amburadul. Kasus ijazah. Kementerian Pendidikan yang seharusnya punya otoritas administrasi untuk mengklirkan itu dengan UGM. UGM yang banci, yang tidak mau membuat keputusan itu. Ya, itu kan bisa ditekan dari Kementerian Pendidikan sebagai pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Diam saja. Kawan-kawan yang bergerak di bidang hukum, di bidang pendidikan, bicaralah dan tegaskanlah bahwa ini urusan Jokowi harus selesai segera. Ya, saya tidak mau mengatakan tahun ini, kalau bisa bulan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, pelan tapi pasti dalam beberapa bulan terakhir, alarm demokrasi di Indonesia menyala. Sekali lagi saya katakan pelan tapi pasti. Kita lihat bagaimana seorang aktivis diperlakukan. Kita lihat bagaimana kemudian kritisisme tiba-tiba kemudian dipidana, dan kita dengan gampang melihat bahwa aparat kita seolah berada di dua dunia. Di satu sisi mereka memberikan pelayanan kepada publik, di sisi lain dengan telanjang kita melihat betapa mereka pun menjadi kepanjangan tangan dari kekuasaan. Apakah ini semata merupakan warisan yang tak terelakkan dari 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi Joko Widodo? Atau ini juga ada tangan-tangan baru, dalam arti ada pembiaran ketika warisan yang tidak begitu elok ini tetap dibiarkan hidup? Untuk itu, di Madilog kali ini kami sudah menghadirkan ke hadapan para sobat semua Profesor Rias Rasid, yang kita tahu beliau adalah seorang ahli dan seorang pakar birokrasi. Terima kasih, Prof, sudah berkenan hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, setelah 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, kemudian 1,5 tahun Pak Prabowo saat ini, sebetulnya di sisi birokrasi, apa yang paling, atau apa kerusakan yang paling parah? Kerusakan paling parah itu adalah birokrasi tidak terbina dengan baik. Dirusak oleh intervensi politik yang luar biasa, ya. Bagaimana kekuasaan Jokowi dan jaringannya itu menakut-nakuti mereka yang ada masalah, atau bahkan menjadikan masalah-masalah yang dihadapi atau yang melekat pada seseorang itu sebagai penyanderaan, sehingga harus taat, harus ini, ya. Termasuk pimpinan partai tersandra semua, menteri-menteri tersandar. Begitu ada kesalahan disimpan, ya, sewaktu-waktu kalau diperlukan digunakan kesalahan itu sebagai ancaman atau bahkan hukuman. Ini yang menurut saya sangat tidak sehat dalam situasi pemerintahan selama pemerintahan Jokowi. Jadi memang kesimpulan saya dari dulu itu tetap saya anggap berlaku, bahwa pemerintahan Jokowi itu adalah pemerintahan paling buruk yang pernah kita miliki sepanjang sejarah. Ya, kepemimpinan rusak, manajemen hancur-hancuran, korupsi merajalela, ya, sindiran-sindiran banyak pihak, termasuk Pak Mahfud yang terbuka sekali mengatakan bahwa korupsi di masa reformasi ini jauh lebih hebat, lebih dahsyat daripada Orde Baru. Itu sebenarnya rujukannya pada periode Jokowi. Karena periode Megawati dan SBY tidak terlalu kelihatan korupsinya. Jadi 10 tahun terakhir itu yang hancur-hancuran. BUMN hancur, ya, utang berlipat ganda, yang sampai sekarang masih Anda rasakan semua. Betul. Nah, itu tidak ada pertanggungjawaban. Dan itu bukan hanya sekedar utang. Proyek-proyek yang dibiayai dari utang pun itu proyek-proyek markup semua. Jadi situ dua kesalahan bertumpuk. Berutang secara ngawur-ngawuran,
markup proyek yang berlebihan. Ambil contoh saja pengakuan dari banyak pihak yang mengetahui tentang teknis anggaran dan proyek WOS itu kita punya anggaran itu 3 kali lipat daripada negara lain dengan kondisi dan jarak yang sama. Betul. Jadi ini luar biasa korupsinya. Itu pun dilindungi oleh Pak Prabowo. Ketika Purbaya berusaha mengangkat itu dan mau melempar itu sebagai bukan tanggung jawab pemerintah, Prabowo malah muncul. Ya, kelanjutan dari hidup Jokowi itu. Bahwa saya mengambil alih. Bagaimana kau bisa mengambil alih sesuatu yang bermasalah yang justru harus kau selesaikan? Bukan diambil alih seolah-olah harus dimatikan, dilindungi gitu, tidak dilanjutkan. Itu kesalahan besar dalam manajemen. Dan itu membuat banyak orang kecewa. Gitu. Jadi menurut saya faktor Jokowi ini harus kita tuntaskan. Ini sudah hampir 2 tahun atau 2 tahun lebih. Situasi yang di sekitar Jokowi itu belum bisa tuntas, terutama kasus ijazah. Persoalan yang sangat simpel, sangat sederhana, tidak bisa kita tuntaskan. Negeri ini tersandra oleh kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan pada waktu dia berkuasa, dan setelah dia berhenti dari kekuasaan, meninggalkan beban ini kepada masyarakat. Sehingga menjadikan penegak hukum menjadi kedodoran, kelihatan kehilangan bentuk, kehilangan kepercayaan diri, ya itu yang ngawur-ngawuran kan. Betul. Bayangkan kasus Jokowi yang betul-betul itu harus bisa dipidanakan, malah merembet pada orang lain jadi tertuduh, jadi tersangka, gitu kan? Tanpa menyelesaikan pokok persoalannya. Ya, pengadilan, kejaksaan, polisian juga lembek semua, lembek semua. Ya, Kementerian Pendidikan yang seharusnya punya otoritas administrasi untuk mengklirkan itu dengan UGM, UGM yang banci yang tidak mau membuat keputusan itu. Ya, itu kan bisa ditekan dari Kementerian Pendidikan sebagai pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Diam saja. Persoalan yang sangat kecil itu kalau sekali sama saya 1 hari saya selesaikan semua, Pak. Apanya yang sulit? Jadi ini menurut saya negeri ini betul-betul dijerumuskan dalam satu situasi yang sangat tidak pantas sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang berpengalaman mengatur pemerintahan, sebagai bangsa yang beretika. Ini dilabrak semua. Jadi pelanggaran, kebohongan, belum lagi bicara soal etika yang besar, kebohongan Jokowi tiap hari itu. Ya, mengapa saya masih mau membicarakan soal ijazah ini? Karena Jokowi ini kita biarkan melenggang dan melayang-layang semaunya. Padahal sangat sederhana untuk bisa Anda pahami dan mengambil kesimpulan. Tidak perlu Anda terlalu pintar, pakai logika sederhana aja. Anda harus sampai pada kesimpulan bahwa tidak mungkin Jokowi mempunyai ijazah UGM. Saya kasih satu ilustrasi aja. Saya punya banyak ilustrasi mengenai itu. Silakan. Atau 2 lah. Satu ini yang paling dahsyat ini. Bagaimana bisa seorang presiden pergi dari Jakarta ke Yogyakarta, masuk ke kampus dengan satu desain khusus perencanaan pertemuan-pertemuan itu di kampus itu, menghadirkan seseorang yang diminta untuk mengaku sebagai pembimbingnya, ya kan? Lalu dengan gagahnya, dengan santainya berpidatolah sang presiden, bagaimana pengalamannya sebagai mahasiswa, bagaimana dia dibimbing oleh Pak Kasmijo, bagaimana sulitnya berkomunikasi dengan Kasmijo, karena selalu marah-marah, dibentak, dimarahi, balik lagi gitulah, sampai dia lulus. Diakui sebagai pembimbing skripsi. Ini di muka umum, Pak, dan direkam oleh banyak media. Ya, lalu tidak lama setelah itu Kasmijo membantah. Dia membantah bahwa dia bukan pembimbing. Ya tentu dia masih asisten dosen. Ketika dibantu oleh Kasmijo, muncul kebohongan baru. Dia itu memang bukan pembimbing skripsi, tapi pembimbing teknis akademis. Dibantah juga. Jadi 2 kebohongan dalam satu momen terbantahkan oleh pihak yang kita tidak ragu bahwa dia itu jujur. Siapa meragukan bahwa Kasmijo itu tidak jujur? Ya, dia orang yang apa adanya, sudah tua begitu, sakit-sakitan, dia tidak mau membawa mati kebohongan itu kan. Ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana bisa seorang presiden Republik Indonesia berangkat dari Jakarta ke Jogja, menghadiri satu acara, berbohong di muka umum. Kalau dia punya ijazah asli, ngapain dia bikin begitu? Buat apa? Itu kan urusan sederhana sekali. Itu kenapa mesti didesain satu pertemuan yang konyol itu? Ini saja kalau Anda pakai logika, tamat SMP saja sudah bisa mengakui bahwa itu tidak mungkin punya ijazah.
Prof, kalau begitu saya justru akan membalik apa yang tadi Prof katakan. Apa sulitnya? Nah, kalau Prof kan tidak dengan tanda tanya. Ya, Kalau saya kemudian menjadikan itu sebagai tanda tanya. Apa sulitnya sebetulnya sehingga kemudian persoalan ini berlalu-lalu? ya, jadi sulitnya itu begini. 10 tahun berkuasa itu, dia telah menanam pengaruh dan menanam orang-orang pada berbagai institusi. Ya, sampai kepada KPK akan dia pasang orang, walaupun tidak ada hubungannya dengan ijazah palsu. Dia itu pasang orang di KPK, dia pasang orang di Polri, dia pasang orang di mungkin di kejaksaan atau di pengadilan, hakim-hakim, banyak sekali berita-berita mengenai itu, sehingga ada satu gerakan diam-diam untuk melindungi dia. Ya, bukti ya bahwa itu melindungi dia, persoalannya tidak dituntaskan. Polisi yang menerima laporan bukannya memproses laporan itu dan mencari pembuktian mengenai ada atau tidaknya ijazah, malah menangkap orang lain yang mempersoalkan itu kepalsuan. Iya. Ya, sementara pokok masalahnya belum clear. Kalau polisi sudah membuktikan bahwa itu asli, bisalah menangkap orang-orang yang berteriak palsu itu kan. Betul. Karena itu kan memang bikin gaduh aja, fitnah dan sebagainya. Betul. Ini kan belum terbukti asli tidaknya, walaupun keyakinan orang itu sudah palsu, tapi kan tidak pernah dibuktikan oleh Bareskrim. Bahkan Bareskrim itu memberikan satu citra baru tentang bagaimana kinerjanya dengan mengatakan ijazah Jokowi itu identik. Dia tidak berani mengatakan otentik. Ya, Oke. ini kan sudah permainan kata-kata. Sebagai penegak hukum kan Anda tahu bedanya antara otentik dan identik. Iya. Identik itu tidak selalu asli. Uang palsu itu identik, Pak. Ya, Tapi tidak otentik. tidak otentik. Ya, banyak lagi yang palsu-palsu itu. Iya. Itu bisa otentik karena keotentikannya itu maka kepalsuannya bisa langgang. Iya. Tapi tidak pernah mengubah sesuatu yang palsu menjadi asli. Hanya karena dia otentik. Iya. Kenapa bisa Bareskrim tidak bisa menegaskan mengenai apa itu keabsahan? Ya, bukan autentikasi ya. Jadi, ini yang menggantung terus. Silakannya di beberapa pengadilan juga begitu. Hakimnya menunda. Ya, dan hakim tidak tegas. Jokowi diundang berulang-ulang untuk datang membawa ijazah, tidak datang, tidak ada sanksinya. Coba kalau orang lain, maksudnya sudah dipanggil paksa. Benar, kan? Betul. Diseret lah ya. Jadi sebenarnya itu jangan ditafsirkan bahwa seorang mantan presiden itu punya privilege kebal hukum. Justru mantan pejabat tinggi itu harus menjadi contoh tentang penegakan hukum. Ya, itu yang harus kita privilege-nya itu kalau dia mau masuk bioskop dipercepat masuknya, bisalah privilege itu kan. Nah, privilege apa yang lain? Kalau antrian di jalan raya terlalu macet, sedangkan dia dalam situasi yang sulit, bisalah dikasih privilege. Tapi sesuatu yang betul-betul mengingkari perintah untuk penegakan keadilan tidak bisa dikasih privilege. Tidak pernah ada penjelasan. 2 tahun lebih bangsa ini. Cilaka Menteri Pendidikan, mungkin tidak dapat perintah dari Presiden. Seharusnya kalau Presiden itu sensitif dengan keadaan ini, perintahkan Menteri Pendidikan, tuntaskan urusan administrasi ijazah itu. Kasih pernyataan yang jelas, panggil itu UGM. Dan harus diberi sanksi itu UGM. Ya, karena mereka berkomplot dalam satu kebohongan besar ya yang mencederai citra akademis. Itu bukan hanya UGM yang tercederai, seluruh kampus itu tercederai. Karena bagaimanapun juga ada korps dosen, ada korps tenaga pengajar yang diwakili oleh orang-orang yang ada di UGM yang terlibat dalam kasus ini. Itu saya sedih banget. Apa penyebabnya itu urusan lain. Itu urusan polisi cari. Misalnya mengapa rektor UGM itu bersikukuh mengatakan itu asli, padahal tidak pernah bisa membuktikan. Itu mesti diusut oleh polisi dong. Ini polisi diam-diam saja. Jadi kalau banyak orang komplain mengenai kinerja polisi di bawah Jokowi sampai dengan hari ini, yang terbawa sampai hari ini, itu tidak salah. Mereka melihat tanda-tanda yang tidak meyakinkan. Yang kasihan polisinya, Pak. Ya, karena dia sebagai satu institusi kan, bukan hanya satu figur atau 2 figur. Jadi ini menurut saya satu situasi yang betul-betul menjerumuskan bangsa ini dalam satu lembah yang sangat tidak rasional. Kehidupan kita sudah tidak rasional. Logika-logika dasar aja sudah diingkari. Ya. Nah ini antara lain orang mempertanyakan mengapa Presiden tidak bisa tegas dalam urusan ini. Walaupun itu ada penjelasannya bagi orang-orang yang mengamati secara cermat, yaitu adanya ikatan
emosional atau ikatan apa antara Prabowo dengan Jokowi yang dibuktikan dengan teriakan hidup Jokowi itu jangan sampai mengorbankan kepentingan umum, jangan sampai mengorbankan penegakan kebenaran dan keadilan gitu. Urusan pribadi Anda selesaikan aja, jangan dikaitkan dengan kekuasaan, jangan dikaitkan dengan penundaan untuk mengungkap kebenaran gitu. Itu bisa beban juga bagi Pak Prabowo. Ya, disadari atau tidak. Ya, jangan sampai utang budi Anda yang ditafsirkan orang itu ya atas kemenangan Pilpres ini kepada Jokowi itu menghambat penegakan kebenaran. Karena yang paling tinggi dalam kehidupan negara itu adalah kebenaran dan keadilan kan, yang bisa menghasilkan kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa kebenaran dan keadilan. Itu persoalan besarnya. Jadi kalau saya mau menghimbau ya kawan-kawan yang bergerak di bidang hukum, di bidang pendidikan, bicaralah dan tegaskanlah bahwa ini urusan Jokowi harus selesai segera. Ya, saya tidak mau mengatakan tahun ini, kalau bisa bulan ini, kalau bisa bulan depan gitu. Ini harus dituntaskan. Satu persoalan kecil, bagaimana mau teriak-teriak Indonesia emas? Satu kasus kecilannya tidak bisa Anda selesaikan. Ini bukan kasus yang besar, Pak. Ini sepele aja. Saya tidak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau mau ngurus ini. Gitu. Nah, ini kok dibiarkan? Bangsa ini kasihan. Untung baik Indonesia itu kesannya kan sabar, tapi sabar itu tidak selalu positif. Ya. Itu sabar bisa dendam, bisa menimbulkan beban berat di belakang hari. Ya, jadi tidak bisa kita biarkan ini. Saya menghimbau kepada semua pihak, terutama pihak-pihak yang bertanggung jawab di bidang pendidikan, Menteri Diknas, di bidang hukum, polisi, hakim, jaksa, bergeraklah di bidang administrasi, ya di UGM. Alumni UGM saya sudah pada gelisah, mahasiswa sudah pada gelisah. Kok diam aja? Kok tidak ada efeknya gitu? Tidak ada efeknya. Ya, hanya untuk satu orang yang sama sekali tidak ada nilainya gitu menurut saya. Ya, ini orang malah harus dihukum, harus dibawa ke pengadilan, bukan sekedar dibuktikan ijazahnya palsu. Ya, karena Anda tahu semua rentetan-rentetan yang terjadi selama pemerintahan 10 tahun itu kan. Bagaimana korupsi, bagaimana menteri-menterinya harus diadili. Itu kan tanggung jawab presiden. Betul. Ya. Prof, tadi Prof mengatakan bahwa Pak Jokowi membawa Indonesia setback ke belakang ke era apa tadi? Era kebodohan atau apa? Bisakah kemudian kalau saya mengambil analogi ini, Pak Jokowi justru membawa Indonesia ke alam yang lebih jahiliyah begitu? Maksudnya? Yang lebih jahiliyah? Saya kira ya. Memang dia jahil. Jadi jahiliyah itu adalah irasionalitas. Ya. Kalau Anda rasional, Anda tidak bisa masuk dalam era jahiliyah. Irasionalitas. Jadi semaunya saja, perusakan irasionalitas, atau pengabaian terhadap kepentingan umum, ya ketidakpedulian pada kebenaran, itu adalah bentuk-bentuk dari karakter jahiliyah. Ya, saya setuju dengan itu. Itu terlalu halus. Terlalu halus bahkan? Terlalu halus itu. Yang lebih keras dari itu? Apa Prof yang lebih keras dari itu? Saya pikir dia sudah terlalu ini, udah sangat peyoratif, ternyata tidak. Enggak, saya kira ini lebih jahat. Dia menjerumuskan bangsanya ke jurang yang menghinakan. Itu. Ini bukan sekedar jahil, Pak. Kalau jahil itu masih ada unsur nakalnya sedikit. Iya, betul. Tapi jahil. Ini jahat 100%. Itu menjerumuskan bangsanya dan tidak merasa bertanggung jawab. Santai-santai saja pidato, berbohong lagi kemana-mana. Ya toh? Pergi pidato ke Makassar. Pertemuan partainya itu. Ya, saya akan keliling dari satu kabupaten ke kabupaten lain dalam rangka memenangkan partai ini. Kok dipanggil ke pengadilan tidak datang? Iya. Betul. Ya, jadi ini semua bangsa ini harus dibuka hatinya dan pikirannya untuk menyadari bahwa Anda itu terperangkap dalam satu kejahatan yang sistematis, yang merusak moralitas kita sebagai bangsa, yang merusak peradaban kita sebagai bangsa. Anda tidak bisa diam. Ya. Itu orang harus diadili dan harus dibuka semua, tuntas di pengadilan. Harus di situ. Jangan dibiarkan melenggang begitu. Cuma demo-demo apa itu tidak ada apa-apanya. Memang harus ditangani, Pak. Nah, ini ketegasan presiden yang seharusnya bisa menyelesaikan masalah tidak pernah kelihatan. Dan kelihatannya tidak akan pernah Prabowo menggiring Jokowi
menuju pada finalisasi kasus dan pengadilan. Dan itu akan membuat kecewa banyak orang. Antara lain kekecewaan orang itu adalah ketidakmampuan Pak Prabowo menyelesaikan kasus ini. Belum lagi kinerja kabinetnya yang tidak menjanjikan apa-apa dan tidak mengharapkan apa-apa gitu. Prof, tadi Prof bilang bahwa Jokowi sebelum lengser lah, sebelum tidak terpilih lagi, itu sudah menyimpan tokoh-tokoh tertentu di hampir semua lini kekuasaan. Prof mengatakan di KPK, di polisi dan lain sebagainya. Mengapa Pak Prabowo tidak mencabuti? Kan kalau paku pun bahkan bisa kita cabut-cabut. Mengapa tidak dicabuti? Itu pertanyaan yang sangat umum dan sudah beredar di masyarakat sejak hari pertama. Betul. Ya Pak Prabowo dulu. Penjelasan cuma satu. Ada ganjalan di hati Prabowo dan pikiran Prabowo. Ini masalah pribadi. Ini tidak ada hubungannya dengan sistem. Ini masalah pribadi. Ada ganjalan di hati Pak Prabowo untuk melakukan tindakan-tindakan drastis menegakkan kebenaran terkait dengan Jokowi. Karena persepsi umum dan keyakinan Prabowo sendiri yang saya bisa baca dari jauh, ya, dia merasa terikat dengan Prabowo. Mau dikatakan berutang budi, mau dikatakan terikat janji, mau dikatakan terperangkap dalam komitmen yang sulit dihindari. Intinya adalah tidaklah mungkin kita mengharapkan sekarang ini ya, entah besok kalau dia dapat mimpi bagus. Sekarang ini Prabowo akan berani bertindak menyangkut Jokowi harus dihukum atau harus dituntaskan kejahatannya. Itu jadi negeri ini tersandra oleh ikatan pribadi Prabowo dengan Jokowi. Tidak ada hubungannya dengan ketatanegaraan, tidak ada hubungannya dengan demokrasi. Ini pribadi. Urusan pribadi ini menyandra seluruh kehidupan bangsa dan negara dalam rangka menegakkan hukum dan kebenaran. Nah, ini yang kemudian menimbulkan banyak kekecewaan di luar kan. Sehingga ada suara-suara yang anti Prabowo, istilah pemaksulan, istilah apalah impeachment itu sudah mulai bangkit dalam kurang dari 2 tahun. Bagaimana? Yang seharusnya sekarang itu kalau seandainya dari hari pertama sampai hari ini bertindaknya tuh tuntas ya, set gitu ya, satu-satu muncul selesai semua masalah, itu malah dia lagi di puncak popularitasnya hari ini. Puncak kesyukuran rakyat. Sekarang saya mau tanya Anda, kira-kira rakyat masih mau bersyukur nggak dengan situasi sekarang ini? Takutnya malah mengutuk. Dalam kekecewaan itu bisa terjadi kutukan, bisa muncul kutukan gitu. Dalam kekecewaan itu bisa muncul pesimisme yang luar biasa, hopeless lah. Ya, situasi hopeless ini sudah mulai muncul. Letupan-letupannya kita lihat, para purnawirawan sudah mulai bersuara, cendekiawan mulai bersuara, teman-teman pengamat aktivis sudah bersuara. Itu sudah muncul semua kekecewaan itu. Nah, apakah ini terbaca oleh orang-orang di sekitar Jokowi, di sekitar Prabowo? Jadi Prabowo memang sudah harus berhenti dulu berpidato. Dia harus sibuk mencerna semua situasi ini dan mengambil poin-poin yang paling strategis untuk dia jawab dengan tindakan, bukan dengan retorika. Kita perlu tindakan, termasuk kebijakan-kebijakan favoritnya yang sekarang jadi sorotan publik, seperti MBG, seperti Koperasi Merah Putih, atau yang lain-lain. Yang itu harus dia renungkan dulu, kemana sebenarnya arah negara ini harus saya bawa, dan tanggung jawab saya dunia akhirat bagaimana. Kalau dia percaya akhirat, kalau dia percaya akhirat, mesti ada pertanyaan itu. Ya, apalagi dengan usia yang sudah seperti itu kan, itu kan secara hitungan manusiawi kan tidak lama lagi kita harus kembali, mesti menghadap kepada yang Maha Kuasa kan, dan semua tidak ada satupun yang tidak dipertanggungjawabkan. Buat apa kita menunda-nunda perbaikan itu? Prof, saya ingin bertanya sesuatu dalam hubungan tadi tentang bahwa sebelum turun Jokowi sudah menanam orang-orang. Apakah mungkin Pak Prabowo justru termasuk salah satu orang yang ditanamkan itu? Saya yakin begitu. Dia salah satu yang ditanamkan, yang diproyeksikan untuk jadi presiden, bertanggung jawab memelihara semua jaringan Jokowi yang sudah ada dalam pemerintahan. Dan itulah sebabnya kabinetnya amburadul. Saya berani mengatakan itu amburadul. Tidak jelas arahnya.
susunannya nggak jelas, komposisinya nggak jelas. Bagaimana bisa satu kementerian dalam situasi normal tidak ada keadaan darurat luar biasa punya wakil 3? Itu bagi saya tidak ada poinnya, tidak ada alasannya untuk memperbesar kabinet. Membuat kabinet itu menjadi sangat bongsor dan pasti tidak efisien. Di sisi lain kebijaksanaannya itu kontroversial, bertentangan satu sama lain. Bagaimana bisa memelihara kabinet yang bongsor di Jakarta, ya, tapi pada saat yang sama memotong anggaran yang ditransfer ke daerah, ya. Padahal bongsor inilah yang memakan biaya besar. Bagaimana bisa korupsi-korupsi di BUMN itu tidak segera bisa dituntaskan, bahkan menggantung. Kasus Pertamina misalnya, itu sampai sekarang tidak jelas. Awalnya dikatakan ada pengoplosan minyak kan, setelah itu berubah menjadi yang lain gitu loh. Tidak pernah tuntas, tidak pernah dijelaskan itu. Itu kalau ada pengoplosan minyak, itu kan kejahatan kepada seluruh rakyat. Anda menipu dan mengambil hak rakyat untuk membayar bensin yang seharusnya asli menjadi campuran. Nah, ini kok tidak ada konsekuensinya. Tidak pernah ada. Sebenarnya kalau Prabowo itu betul-betul hebat dan konsisten ya, dia bisa di the greatest president karena dia bisa mengatasi masalah yang sangat sulit dan sangat kompleks. Ini bagaimana? Bukan mengatasi, malah menutupi gitu, menunda-nunda. Ya, lalu fokus pada program-program favorit itu, ya MBG itu, merah putih itu. Itu dua-duanya punya banyak kelemahan. Saya belum masuk ke soal itu. Saya ingin bertanya, apakah sebetulnya Pak Prabowo, katakan saja, menyia-nyiakan momen yang akan membuat dirinya dikenang sejarah Indonesia beratus tahun ke depan dengan tidak segera katakan saja melakukan menyelesaikan semua persoalan Jokowi ini? Soalnya bukan sekedar menyia-nyiakan, Pak. Dia mengingkari tanggung jawabnya. Kalau menyia-nyiakan itu kan ya ada harapan, Anda sia-siakan. Ini tanggung jawab yang diingkari. Tanggung jawab dia menertibkan Indonesia ini setelah mengalami proses perusakan selama 10 tahun. Ini Anda ibarat masuk rumah, rumah itu sudah compang-camping di mana-mana. Anda masuk bukan untuk tidur. Anda masuk untuk bisa menikmati pemandangan di luar. Anda masuk itu untuk memperbaiki semua kerusakan dalam rumah itu. Itu baru Anda seorang penghuni baru yang bertanggung jawab. Ini kalau saya bilang tidak menyanyiakan, ini mengingkari tanggung jawab. Ya, dia merasa egois, merasa dirinya paling benar, ya, merasa dirinya apa yang dilakukan itu tidak ada yang salah, ya, sulit menerima masukan. Ya, saya tahu beberapa teman saya yang pernah dulu dekat dengan beliau, itu sampai sekarang saya tanya-tanya, dia bilang tidak pernah lagi komunikasi, tidak pernah lagi. Jadi memang kekuasaan ini telah membuat Prabowo yang dulunya punya potensi yang bagus, ya, menjadi sesuatu yang menjadi beban. Prabowo itu potensi bagus. Ya, sebagai seorang bisa di spill soal ini, soal potensi beliau ini. Jadi begini, Kopassus itu berkembang dan sejahtera di bawah kepemimpinan dia. Prabowo itu orang yang sangat peduli bagaimana mensejahterakan orang-orang, ya, membantu orang-orang yang susah. Ya, dia itu punya bakat untuk itu dan dia sudah buktikan. Ya, kenapa sekarang dia tidak bisa begitu? Jadi dia itu sebagai perwira sebenarnya dia dulu itu luar biasa prestasinya. Oleh banyak seniornya pun itu dilirik dia sebagai seorang calon pemimpin tentara yang paling brilian. Ya. Sayang sekali dia tergelincir dengan kasus penculikan itu. Yang itu bukan tugas pokoknya. Bukan tugas pokoknya. Ya, jadi ini setelah itu dia mengalami mungkin trauma dengan pemberhentian sebagai tentara, kemudian mengisolasi diri ke luar negeri, sehingga di samping trauma itu muncullah niatnya untuk menjadi presiden. Nah, menjadi presiden itu maksudnya mungkin mau membuktikan bahwa saya ini bisa berbuat baik. Niatnya baik. Sampai dia menjadi calon presiden itu sampai dengan 2000 berapa itu? 2004, 2014 ya. Dan 2019. Itu masih ada itikat baik, ya. Dia tapi kan dicurangi. Ya. Nah, setelah itu dia masuk bergabung dengan Jokowi. Di situ dia mulai mengalami distorsi dalam mentalitasnya. Merasa
Ini yang menurut saya sangat sulit untuk dijelaskan. Dia merasa Jokowi itu memberi dia kehormatan setelah dia dikalahkan. Padahal sebenarnya dia itu dihinakan oleh Jokowi dalam dua kali kompetisi. Ya, tapi ketika dia diambil menjadi menteri, dia merasa terhapuslah semua kejahatan Jokowi itu di hati dan pikiran dia kan. Begitu. Lalu dia menjadi abdi Jokowi dan didoktrin mungkin oleh Jokowi atau dimanjakan oleh Jokowi, dijamin lagi bisa terpilih presiden walaupun waktu itu ancamannya sangat besar. Jangan lupa situasi politik waktu itu Anies berada di atas angin. Ya, hampir semua survei mengatakan Anies yang tertinggi. Masuklah Jokowi dengan segala kelicikannya itu kan, menanam anaknya sebagai wakilnya Prabowo, ya, dan bekerja untuk memenangkan itu. Itu pun secara moral harus dipahami. Jokowi bekerja, bertindak, curang dan segala macam itu untuk memenangkan, bukan untuk Prabowo, itu kan untuk anaknya. Ya. Tapi Prabowo terbawa. Nah, sebagai manusia biasa, dia mungkin merasa, ini kan saya jadi presiden karena bantuan Jokowi, sehingga dia tidak bisa begitu. Ini bukan jasa biasa, Pak. Ini bukan jasa seorang tetangga yang menolong sebelah rumahnya yang terkena musibah. Betul. Ini adalah jasa besar, mewujudkan impian seseorang ya, yang lama terpendam dan terkalahkan beberapa kali oleh orang yang sama, ya, diwujudkan gitu loh, sehingga bangkitlah rasa terima kasih itu. Yang dulu saya sudah teriak-teriak di berbagai forum bahwa meminta kepada Pak Prabowo memberi statement bahwa saya tidak mau menang dalam kecurangan. Itu waktu saya minta, saya suruhkan di salah satu forum itu. Ini karena isu kecurangan sangat besar, minta Prabowo membersihkan dirinya dengan mengatakan, saya tidak mau menang dalam kecurangan. Tapi tidak pernah keluar. Oke. Teman-teman saya mengatakan, itu keliru Pak Rias. Justru dia menikmati kecurangan itu. Karena kecurangan itu memberi dia kemenangan. Nah, kemenangan ini yang sampai sekarang masih dipersoalkan di dalam hati sekelompok orang-orang yang bukan sedikit. Itu sebentar akan kita bicarakan itu. Kalau Anda bicara mengenai bagaimana Pak Prabowo seharusnya di mata masyarakat sekarang. Yang merusak Pak Prabowo pun Jokowi juga. Pasti dia. Prabowo itu tidak seperti ini aslinya. Ini semua saya pernah katakan kalau saya tidak salah di sini, ya, bahwa Prabowo itu mengalami perubahan kepribadian setelah bergabung dengan Jokowi. Dia terkena imbas Jokowi. Itu tidak gampang, Pak. Dalam pergaulan antar manusia itu memang ada hal-hal tertentu yang bisa membuat seseorang berubah. Ya terutama soal utang budi itu. Jadi ada perasaan utang budi. Yang paling hebat itu Pak Harto. Tidak ada utang budi. Nggak ada. Dia jalan langsung masuk. Bayangkan, Pak Harto itu bagaimanapun juga dalam masa transisi, dalam situasi yang buruk, ya harus tegas seperti Pak Harto. Ya, yang kebetulan adalah mertuanya Prabowo, dan dia tidak contoh itu. Pak Harto itu paling jelas mengambil garis antara pemerintahan sebelum dia dan pemerintahan sesudah dia. Ya, langsung dia membentuk kabinet. Ya, dari 100 menteri istilah waktu itu menjadi hanya 20 sekian menteri. Ya, dan semua orang-orang pilihan, tidak ada wakil partai malah, tidak ada wakil partai. Wakil partai disuruh main di DPR. Semua itu adalah pilihan-pilihan Pak Harto berdasarkan kompetensi. Misalkan kabinet. Misalkan kabinet tanpa mengatakan itu. Tapi terbukti dia efektif kan, mempercepat pembangunan, ya, menertibkan segala yang bocor-bocor, menormalkan inflasi dalam waktu yang sangat singkat. Itu jadi saya kira bukan sesuatu yang sulit untuk membuat perbaikan karena sudah diberi contoh, ya, terutama tadi yang ekstrim itu dari Bung Karno ke Pak Harto. Bagaimana ekstrimnya perubahan pemerintahan waktu itu, dan terus terang aja kesimpulannya adalah lebih baik setelah pergantian. Ya, karena Bung Karno dengan segala idealisme yang luar biasa itu kan terdistorsi oleh permainan politik orang-orang sekitarnya, antara konflik antara tentara PKI dan Bung Karno sendiri. Itu. Prof,
Dua tahun lah kita sudah berada dalam kepemimpinan Pak Prabowo dan masih ada sekitar 2,5 tahun ke depan. Apakah menurut Prof ini sudah kasib atau tidak ada kata terlambat bila Pak Prabowo betul-betul ingin mengubah track recordnya menjadi lebih baik? Kalau dari segi timeline ya yang tersedia ini kan sudah hampir separuh, katakanlah begitu ya, hampir 2 tahun. Yeah. Dengan tanpa hasil yang menjanjikan ya. Saya curiga kita hopeless. Dengan sikap pribadi beliau yang sangat ngotot dan sulit untuk berubah, ya, saya tidak yakin bisa ada perbaikan sampai 5 tahun. Mungkin terjadi malah semakin parah. Kalau kebijakan-kebijakan yang dipaksakan ini terus aja menimbulkan masalah. Oke. Tadi Prof juga bicara soal wakil presiden. Ya. Gibran Rakabuming. Nah, beberapa waktu lalu dan itu belum terlalu lama, kita kan mendengar ada nama Laskar Gibran yang tengah muncul dan kabarnya sudah berada di 34 titik atau mungkin 34 provinsi di Indonesia. Bagaimana Prof melihat ini? Itu gerakan yang sangat masuk akal. Ya. Jadi saya ingin mengatakan begini, sekarang itu ada 3 kelompok yang sedang menghadapi Prabowo. Satu kelompok kaum cendekiawan, orang-orang terdidik, orang-orang yang peduli mengenai pemerintahan, ya, yang mulai kecewa dengan situasi sekarang, yang mulai mempertanyakan kemana arahnya ini negara dan pemerintahan. Satu. Kelompok kedua adalah orang-orang yang mengantisipasi apabila terjadi sesuatu dengan Prabowo atau terjadi pergantian pemerintahan itu harus Gibran. Nah, yang bekerja untuk Gibran ini bukan sedikit, Pak. Saya menduga partai-partai politik pun bekerja diam-diam untuk dia. Orang-orang partai-partai yang dikendalikan oleh Jokowi dulu itu bekerja untuk dia. Belum lagi jaringan-jaringan dia sendiri yang dia sudah bangun. Ya, yang ketiga adalah kelompok-kelompok yang masih menyimpan memori 2024 di mana kecurangan itu mendominasi ya hasil Pilpres. Mereka dengan persepsi religius mengatakan bahwa memang pemerintahan yang terpilih ini karena melalui proses yang quote unquote ada kecurangan, maka tidak mungkin diberkahi. Mereka ini berpendapat bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan mendapat berkah, tidak akan mendapat hidayah gitu untuk membawa Indonesia yang lebih baik. Nah, jadi artinya ini menjadi beban buat mereka. Nah, ini mereka adalah kelompok yang silent dan sewaktu-waktu menunggu momentum untuk mengambil posisi. Nah, jadi dia akan berhadapan dengan kelompok yang mau mengamankan kepentingan Jokowi dengan Gibran ini. Ini tidak bisa dianggap enteng juga, dan kelompok yang memang sudah tidak puas dengan keadaan sekarang. Ya, kalau kelompok yang memorinya pada Pilpres itu masih kuat, itu bukan kelompok yang kecewa, tapi kelompok yang tidak percaya bahwa sesuatu akan baik kalau lahir dari kecurangan. Ini potensial bisa bekerja pada waktunya. Ini kelompok yang kalau menurut diktum Islam kelompok wala talbisul haqqo bil batil itu barangkali yang tidak percaya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau komposisi kekuatannya saat ini, karena kan kita melihat banyak sekali juga tendensi betapa kekuasaan Prabowo banyak digergaji lah, dijelekan lah, dan lain sebagainya. Itu potensinya dari mana? Dari 1, dari 2, atau dari 3? Itu saya kira lebih banyak kemungkinannya dari kelompok Gibran itu. Yang 2 tadi itu saya katakan. Karena itu yang sangat berkepentingan. Gibran itu harus jadi dalam periode sekarang, bukan Pilpres yang akan datang. Pilpres yang datang dia kehilangan momentum. Dia harus menjadi pengganti Prabowo. Itu back mind dari para pendukung dia dan Gibran sendiri. Mungkin saja Gibran diam-diam juga mengharap itu ya mudah-mudahan terjadi sesuatu dengan Pak Prabowo sehingga saya bisa naik secara mulus. Dia tidak bisa berkompetisi lagi. Masuk kompetisi 2029 itu saya kira saya tidak menganggap enteng ya. Saya kira dia agak berat. Dia mesti mengambil momentum ini
Apa yang membuat dia berat di 2029? Dia bukan figur yang bisa diharapkan oleh mayoritas rakyat. Oke. Tidak ada kinerja. Kalau sekarang kan tidak perlu kinerja. Iya. Kalau terjadi dalam periode sekarang itu kan konsekuensi hukum konstitusi, Prabowo berhenti dengan cara apapun dalam situasi apapun, penggantinya adalah wakil presiden. Ini jalan yang paling mulus dan dia mesti desperate. Ini harus terjadi. Jadi dengan kata lain, kelompok kedua ini akan terus berusaha menggergaji dan terus berusaha mencari momen, mencari kesempatan, begitu? Mungkin lebih banyak mencari momentum. Kalau menggergaji ketahuan kan repot juga. Iya. Ya, menunggu momentum. Ya, dia ini adalah orang yang menunggu bulan jatuh. Ya, dan itu bukan tidak mungkin karena Prabowo tidak waspada. Iya. Dia tidak alert dengan situasi ini. Ya, dia terlalu percaya diri. Itu juga bisa menjadi masalah itu. Kalau kita dengar dari orang-orang yang lebih canggih pengamatannya ya, itu mereka tahu bahwa sebenarnya Gibran itu moralitasnya sekarang itu moralitas mau jadi presiden. Motivasinya itu mau jadi presiden. Dia tidak peduli dengan tugas-tugas wakil presiden. Dan memang dia tidak kelihatan apa yang dia bisa kerjakan kan. Pikirannya itu tiap hari adalah bagaimana jadi presiden, menunggu momentum. Momentumnya hanya sampai pada akhir periode ini. Jadi setiap hari bisa stres kalau tidak kejadian kan. Nah, orang-orang di sekitar dia termasuk partai-partai politik yang menurut saya itu melengket pada Jokowi, itu juga mengharap karena lebih mudah mereka mengatur Gibran daripada Prabowo atau bahkan dengan Jokowi sebelumnya. Karena waktu zaman Jokowi kan ada kendala Partai Demokrasi Perjuangan. Betul. Tapi kalau Gibran ini betul-betul jadi, itu dikuasai sebenarnya oleh lingkaran partai yang sekarang menjadi Jokowi. Inner circle-nya ya. Iya, mereka lebih leluasa. Oke, Prof. Gibran dikelilingi oleh orang-orang. Tapi kan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo pun dikelilingi oleh orang-orang. Tadi Prof mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak alert, tidak waspada, tidak apa. Bukankah orang-orang di sekelilingnya ini justru sebetulnya yang harus memberikan early warning system dan lain sebagainya pada beliau? Saya kira itu ya orang-orang sekitar dia yang masih berpikiran jernih itu kan terbatas. Yang masih bisa mengambil posisi misalnya Pak Prabowo harus begini kalau mau aman, itu sedikit. Kebanyakan kan menyesuaikan dengan kemauan Pak Prabowo, mungkin membujuk sedikit-sedikit, mengingatkan sedikit-sedikit, tapi tidak bisa memaksakan. Ini sebenarnya harus dipaksakan. Karena situasi yang Anda hadapi itu tidak ringan. Ya, yang 3 kelompok tadi ini. Ini sekarang wacana mengenai pemaksulan kan luar biasa di luar. Sudah mulai menjalar itu. Sudah mulai, walaupun masih kontroversi, masih apa, tapi itu tidak bisa dihentikan. Dan kedua, gerakan yang saya katakan tadi, kelompoknya Gibran itu tidak diam. Dan masih punya backup di beberapa institusi, gitu. Jadi ini tidak bisa diselesaikan dengan lingkaran Jokowi yang kemampuannya terbatas, lingkaran Prabowo yang kemampuannya terbatas. Apalagi yang hanya ingin menyenangkan Pak Prabowo, yang menjaga perasaan Pak Prabowo, jangan sampai beliau terlalu berat bebannya, jangan sampai kaget, jangan sampai dia harus sedih, jangan sampai dia harus paksa diri. Ya takut ada apa-apa dengan kesehatannya dan segala macam kan. Ya, itu ada kendala-kendalanya. Jadi harus Pak Prabowo sendiri yang menyadari, baru menggerakkan orang. Jadi bukan dia digerakkan oleh orang sekitarnya, dia harus menggerakkan orang-orang untuk menghadapi situasi ini, realitas ini. Apa yang paling harus dilakukan Pak Prabowo dan itu mau tidak mau harus gitu pada situasi saat ini? Perbaiki kabinetnya. Bukan sekedar reshuffle, tapi reformasi kabinet. Apa perbedaannya reformasi kabinet dengan reshuffle? Kalau reshuffle itu perbaikan sepenggal-sepenggal. Reformasi kabinet itu adalah merombak seluruh kabinet. Keluarkan semua yang tidak ada gunanya, yang tidak mendukung misi kita. Ya, kalau tertinggal cuma satu ya satu tidak apa-apa. Semua baru. Ya, kalau reshuffle itu secara faktual, reshuffle itu tidak pernah bisa lebih dari sepertiga. Itu maksimal sepertiga kabinet yang berubah. Kalau reshuffle. Ya, jadi itu dia mesti reformasi seluruh kabinetnya, mengangkat orang-orang terbaik, kompetensi tinggi
integritas tinggi ya untuk menyelesaikan masalah. Harus kabinet yang bisa menyelesaikan masalah. Berapa persen Ya, yang harus diubah ini? Yang harus direformasi ini? Reformasinya berapa mungkin persen? 80%. 8%. Menurut saya. Iya. Ya karena tidak ada yang nampak. Tidak nampak. Nah, yang ketiga memang harus tegas mengenai posisi wakil presiden ini. Anda maksulkan wakil presiden dengan segala alasan yang bisa masuk akal, atau betul-betul dia disimpan. Dilokalisasi ya, dilokalisir. Ya, dilokalisir. Ya. Karena dia sesudah ini tidak bisa lagi. Ya. Ya, jadi anggap aja dia tidak ada gitu loh. Oke. Anda bekerja untuk bangsa dan negara, untuk rakyat. Bukankah sekarang pun ada kekecewaan dari pihak Gibran bahwa beliau sudah dilokalisasi? Karena saya dengar menurut EYD lokalisasi itu kan salah katanya. Jadi saya pakai kata lokalisasi. Jadi begini, bisa saja mereka lagi menikmati sekarang dengan isolasi itu. Ya, ini kan seolah-olah diisolir, toh. Yeah. Ya, mungkin dia menikmati karena dia mudah bermanuver ke lingkungan sekitarnya, pendukungnya. Yeah. Dia justru punya waktu untuk mengkonsolidasikan dirinya. Karena tidak ada kesibukan yang luar biasa sebagai wapres. Yeah. Tidak ada beban tanggung jawab yang harus diselesaikan. Ya, ini memang serba dilema. Dikasih tanggung jawab untuk melakukan sesuatu tugas, kalau dia tuntaskan dia kan dapat prestasi, tahu? Naik gengsinya. Dibiarkan dia punya waktu untuk konsolidasi, gitu. Konsolidasi ini jangan pikir diam-diam itu. Partai-partai itu lagi menghayal juga bagaimana bisa punya presiden yang bisa kita kendalikan kan? Kan belum pernah gitu. Jadi itu saya kira sangat kompleks gitu. Jadi yang Pak Prabowo ini memang dia harus mikir sendiri, tidak bisa menunggu dari masukan orang sekitarnya yang ada sekarang. Orang sekitarnya itu kan kita sudah tahu semua. Anda sebut satu-satu kan kita tahu. Ya, jadi dia harus bersihkan seluruhnya. Tapi ini kan keinginan kita. Betul. Ya belum tentu dia punya spirit untuk itu. Prof, ini ada satu hal. Tadi kan kita bicara soal Laskar Gibran. Ketika Laskar Gibran ini diumumkan secara terbuka, yang kemudian Profesor maknai, Profesor baca dari keberanian untuk mengumumkan ini apa? Apakah mereka sudah merasa sangat kuat sehingga kemudian tidak perlu merasa harus berada di bawah tanah? Saya kira memang dia harus muncul di permukaan. Ya, karena waktu yang sangat pendek. Ya, dan dia harus kelihatan, tidak bisa dia ujuk-ujuk tiba-tiba muncul. Dia justru harus konsolidasi, diam-diam atau terang-terangan, ya. Karena itu tadi harus siap menghadapi situasi dan kalau perlu dia menciptakan situasi itu sehingga Pak Prabowo harus berhenti. Entah karena alasan apa, dia otomatis naik. Tidak bisa Anda lawan dengan demonstrasi besar-besaran segala, tidak bisa. Karena konstitusi tetap, konstitusi mengatakan wakil presiden akan naik, menggantikan kalau terjadi sesuatu. Tidak bisa, mau demonstrasi apapun tidak bisa. Kecuali Anda bikin revolusi. Tapi revolusi Indonesia tidak siap. Jadi mustahil. Ini sudah satu hal yang harus dihitung betul oleh Prabowo, bukan oleh stafnya saja, tapi dia sendiri harus tahu. Tadi Prof bilang yang harus diganti itu 80%. Menurut saya ya. Dan itu adalah langkah pertama yang harus Pak Prabowo lakukan, kalau saya tidak salah. Betul. Yang 20% itu tolong dong spill siapa saja yang masih layak untuk berada di kabinet. Ya orang-orang yang dari dulu dekat dengan Prabowo dan tidak diragukan dia punya kesetiaan. Ya mungkin yang bisa menjelaskan itu Syafri Samsudin. Karena saya yakin dia adalah orang yang paling dipercaya di antara anggota kabinet itu. Dan dia pasti tahu siapa-siapa di antara loyalis Prabowo yang masih bisa diharapkan. Bukan sekedar kesetiaan, tapi kompetensi. Kompetensi dia. Kalau yang Glenn tiba-tiba ada di kepala Prof yang masih layak siapa saja selain Pak Sapri? Saya belum bisa menilai. Saya mesti hati-hati kalau soal itu. Tapi yang saya yakin adalah Pak Sapri bisa tahu. Bukan diam-diam. Saya kira Pak Sapri sekarang sudah tahu siapa-siapa orang-orang yang betul-betul bisa diharapkan dalam mensukseskan Prabowo. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu semua permainan ini. Cuma dia kan tidak punya kendali. Semuanya harus dilapor kepada Pak Prabowo. Ya, jadi saya kira ya sebut aja beberapa orang dekat dia lah. Ya,
Tapi yang lain itu yang menurut saya itu oportunis dan tinggalan Jokowi itu memang sudah harus keluar. Kasihan negeri ini, Pak. Ya. Apa yang sebetulnya menjadi concern, menjadi satu hal yang sangat menjadi concern dari profesor yang harus profesor nyatakan mungkin kepada publik, mungkin kepada presiden, mungkin kepada siapapun pada kesempatan ini? Manajemen pemerintahan. Manajemen pemerintahan harus berjalan. Ya. Semua simpul-simpul kekuasaan itu harus bekerja maksimal. Sehingga membawa efek pada perbaikan kehidupan masyarakat. Tidak bisa mereka diam saja, membiarkan Pak Prabowo teriak-teriak kemana-mana, menjadi objek cemohan. Ya, sekarang sudah bukan rahasia lagi. Pidato-pidato Pak Prabowo itu selalu dibuatkan sindiran-sindiran. Karena memang mutunya ya itu-itu aja. Ya, tidak ada. Jadi bolak-balik itu tidak bisa kita harapkan. Sekarang yang seolah-olah bekerja itu menteri yang paling nyata itu adalah Purbaya. Tapi Purbaya pun sudah mulai kedodoran. Sudah mulai kedodoran. Menjelaskan saja defisit anggaran itu. Yang 200 triliun lebih itu, dia cuma mengatakan dia bangga karena dia bisa membuktikan bahwa angka defisit itu lebih rendah daripada perkiraan para pengamat. Ya. Tapi bagaimana mengatasi defisit itu kan dia tidak pernah jelaskan kepada publik. Ini defisit harus diatasi. Dan bagaimana MBG memberi kontribusi pada defisit. Bagaimana Merah Putih itu memberi kontribusi. Ya, pada kinerja pemerintahan daerah. Itu Koperasi Merah Putih kan mengambil dari dana desa. Artinya ada pengurangan dalam alokasi pembangunan desa akibat masuk menjadi modal awal Koperasi Merah Putih. Padahal itu proyek yang sama sekali menurut saya tergopoh-gopoh. Tidak bisa Anda bangun koperasi dengan cara mobilisasi. Koperasi itu kan kegiatan sukarela dari masyarakat berdasarkan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Gitu. Itu aja sudah kelihatan. Orang yang mengerti ekonomi nggak paham lah itu. Ya, tapi yang faktanya adalah alokasi pembangunan desa, bantuan desa sudah dipotong. Ya, MBG sudah memotong anggaran pendidikan. Ya, mengambil dari anggaran pendidikan yang dipersoalkan orang. Apakah pemotongan atau pengalihan anggaran pendidikan menjadi anggaran makan itu, ya, melanggar konstitusi apa tidak? Ya, ini kan persoalan-persoalan yang menggantung. Itu. Terima kasih sekali, Prof. Terima kasih juga untuk waktunya. Sobat Mandilog, pada akhirnya negara bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tetapi tentang bagaimana kekuasaan itu dibatasi. Ketika batas itu kabur antara aparat dan politik, antara hukum dan kepentingan, maka yang pertama kali hilang bukan hanya stabilitas, melainkan kepercayaan. Seperti diingatkan Montesquieu, kekuasaan harus membatasi kekuasaan. Tanpa itu, negara tak lagi berdiri di atas hukum, melainkan di atas kehendak. Dan dalam tradisi kita sendiri, ada peringatan yang jauh lebih tua. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang terpandang mencuri, mereka dibiarkan. Tetapi jika orang yang lemah mencuri, mereka tegakkan hukum. Sebuah peringatan bahwa ketidakadilan yang dilembagakan adalah awal dari kehancuran. Maka mungkin pertanyaan paling penting bukan lagi siapa yang benar atau salah, tetapi apakah kita masih punya keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya dan bertanya, dan terus mempertanyakan sebelum semuanya terlambat. Terima kasih sudah pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.